Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endaniken Putri, NIM 21681019. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Melani Harfikasari, MPD. Materi yang saya akan jelaskan, yang pertama, perbedaan antara teks genre makro dan teks genre mikro. Yang kedua, pemakaian POB. Yang ketiga, pengembangan paragraf. Yang keempat, penggunaan kalimat efektif. Pengertian dari genre makro dan genre mikro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Jenis teksnya adalah iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan buku. Sedangkan genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri, dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Jenis teksnya adalah deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Perbedaan antara teks genre makro dan teks genre mikro. Yang pertama, teks genre makro, yaitu saya ambil contoh ulasan buku. Pada teks ulasan buku ini menjelaskan bagian dari keseluruhan teks, mulai dari judul buku, penulis buku, hingga amanat untuk pembaca. Yang kedua ada teks genre mikro. Saya ambil contoh teks deskripsi yang berjudul Ayah. Pada teks deskripsi, seluruh paragraf yang ada mendeskripsikan seseorang, sehingga teks ini dapat berdiri sendiri. Pengertian POB. POB adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan, dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta tanda baca. Untuk pemakaian POB pada genre makro, pada teks ulasan buku, pada penggunaan huruf kapital, di sini saya menggunakannya pada awal kalimat, awal paragraf, judul buku, nama orang, tingkatan sekolah, serta nama kota. Sedangkan untuk penggunaan tanda baca, saya menggunakan tanda titik 2, tanda koma, serta tanda titik, seperti yang sudah saya garis bawahi pada teks. Pemakaian POB pada genre mikro, pada teks deskripsi tentang ayah, di sini penggunaan huruf kapital saya menggunakannya pada awal paragraf, awal kalimat, nama orang, serta nama kota. Sedangkan penggunaan tanda baca, di sini saya menggunakan tanda baca titik dan koma, seperti yang sudah saya garis bawahi pada teks. Pengembangan paragraf. Pada teks genre makro, tentang sebuah ulasan buku, pengembangan paragraf yang digunakan adalah pola sudut pandang, di mana penulis menggunakan sudut pandangnya dalam mengembangkan paragraf tersebut. Pada teks genre mikro yang berjudul Ayah, pengembangan paragraf yang digunakan yaitu pola sudut pandang, di mana seorang penulis mendeskripsikan seorang ayahnya dari sudut pandang penulisnya sendiri. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta memilih kata yang tepat dalam kalimat. Kalimat efektif pada teks ulasan yaitu Ibu Muslimah merupakan sosok guru yang penyabar dalam mendidik para siswa. Kalimat efektif pada teks deskripsi tentang ayah yaitu demi anak dan istrinya ia rela bekerja seharian. Demikianlah dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.